Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Teteh, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Halo Adan Teteh, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa Bu Dinda selalu ingatkan Adan Teteh untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Berjumpa kembali dengan Ibu Dinda di tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah, mata pelajaran matematika dan PPKN. Selamat menyaksikan videonya dan tetap semangat. Materi PPKN di subtema 2 yaitu kita akan belajar bersama tentang contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Pancasila ke-1. Adan Teteh, siapa di sini yang masih ingat apa itu bunyi sila Pancasila ke-1? Ya, good job, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun lambang dari sila Pancasila ke-1 adalah bintang. Iya, Adan Teteh untuk Pancasila ke-1 yaitu tadi bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti tandanya contoh perilakunya itu tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang beragama Islam. Nah, contoh perilakunya yaitu yang pertama, rajin beribadah. Rajin beribadahnya itu seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan sebagainya. Yang kedua, selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Baik aktivitas misalnya Adan Teteh mau belajar, terus setelah belajar, kemudian sebelum makan, sesudah makan, dan sebagainya. Yang ketiga, rajin bersedekah. Yang keempat, melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kelima, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Jadi Adan Teteh, kalau ada teman yang ingin beribadah, itu tidak boleh diganggu. Kita harus menghormati teman kita yang akan beribadah tersebut. Ayo sekarang Adan Teteh buka buku temanya halaman 80 sampai 81. Di situ ada 8 gambar. Kemudian kita berikan centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Tadi bahwa kata kunci dari sila Pancasila yang pertama yaitu tentang ibadah. Sekarang coba kita lihat gambar yang pertama. Itu gambar Siti sedang apa ya Dan Teteh? Ya, di situ gambarnya Siti sedang berdoa. Itu berarti menunjukkan sila pertama Pancasila. Kita beri centang. Kemudian gambar yang kedua, kita lihat di situ. Sedang apa ya mereka? Iya, mereka sedang mengangkat meja bersama-sama atau tandanya yaitu tolong menolong. Nah, di sini merupakan perbuatan baik tetapi tidak sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Kita beri tanda silang. Kemudian yang ketiga, ada Siti yang sedang sholat. Kemudian ada Lani yang menghampiri Siti. Di situ terlihat bahwa Lani itu menunggu Siti yang sedang beribadah. Berarti sesuai dengan sila Pancasila yang pertama. Kita beri tanda centang. Nah, dan Teteh untuk gambar nomor 4, 5, 6, 7, 8 Adan Teteh selesaikan di rumah ya. Yang merupakan sila Pancasila pertama diberi tanda centang dan yang bukan diberi tanda silang. Pancasila kedua. Bunyi sila Pancasila yang kedua yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun lambang sila Pancasila yang kedua adalah, ya, betul sekali, yaitu perantai. Pancasila yang kedua itu tentang kesopanan, kepedulian, dan tolong-menolong. Jadi contoh perilakunya diantaranya yang pertama, menolong teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, peduli terhadap orang lain. Contohnya seperti apa ya? Ya, contohnya ketika Adan Teteh membawa bekal makanan, Adan Teteh boleh membagikannya kepada teman kalian. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Misalnya kita berbicara kepada guru, kepada ayah atau bunda, itu harus menggunakan bahasa yang santun atau sopan. Kemudian contoh yang keempat, membantu ibu menyapu halaman rumah. Berikutnya, ayo kita buka buku temanya halaman 101. Di situ terdapat 5 gambar. Berikan centang yang sesuai sila kedua Pancasila. Gambar yang pertama, di situ terlihat bahwa mereka sedang bekerja bakti membersihkan halaman sekolah. Apakah gambar tersebut sesuai dengan sila kedua Pancasila? Iya, betul sekali, yaitu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita beri tanda centang. Gambar yang kedua, di situ ada Edo dan Lani. Terlihat di situ bahwa Edo itu sedang menunjuk Lani, seolah-olah sedang menyalahkan Lani. Maka di situ adalah gambarnya tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, Adan Teteh untuk gambar nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, Adan Teteh selesaikan di rumah ya. Pancasila ketiga. Apakah bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ya, Persatuan Indonesia. Adapun lambang dari sila Pancasila ketiga adalah pohon beringin. Nah, Adan Teteh untuk sila Pancasila yang ketiga itu berkaitan dengan kita sebagai warga negara Indonesia itu harus hidup bersatu. Contoh perilakunya yang pertama yaitu hidup rukun dengan semua orang. Jadi Adan Teteh dalam berteman ataupun dalam bermain itu tidak boleh membedakan dari segi agama, kemudian budaya, dan sukunya. Jadi kalau Adan Teteh bermain dengan temannya yang dari suku, misalnya ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, itu tidak boleh membeda-bedakan, harus bermain bersama. Kemudian yang kedua, bangga memakai barang-barang buatan Indonesia. Misalnya Adan Teteh bangga nih menggunakan pakaian batik. Kemudian contoh berikutnya yaitu mencintai tanah air Indonesia. Contohnya adalah kita melaksanakan upacara bendera saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, itu Adan Teteh juga harus mengikutinya dengan khidmat. Selanjutnya, ayo kita buka buku temanya halaman 111 sampai 112. Di situ terdapat 6 gambar. Berikan centang pada gambar contoh sila ketiga di sekolahmu. Ada Beni dan Edo yang sedang mengobrol bersama. Nah, di situ terlihat bahwa warna kulit mereka itu berbeda, tetapi mereka tetap berteman. Wah, berarti gambar tersebut sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita beri tanda centang. Gambar yang kedua di situ terlihat bahwa Beni dan Udin sedang memasang pagar untuk melindungi tanaman bersama tanpa membeda-bedakan. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka itu hidup rukun. Apakah itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ya, betul sekali, yaitu sesuai. Kita berikan tanda centang. Untuk gambar nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, Adan Teteh selesaikan di rumah ya.
Materi matematika di subtema 2 yaitu tentang mengukur panjang benda dan mengubah satuan sentimeter dan meter. Yang pertama, mengukur panjang benda. Adan Teteh, kalian sudah belajar di subtema 1 bahwa alat ukur panjang itu contohnya ada mistar atau penggaris, kemudian ada meteran, dan jangka sorong. Sekarang kita akan belajar mengukur panjang benda. Di sini contohnya Bu Dinda memiliki tempat pensil. Coba kita ukur berapakah panjang tempat pensil milik Bu Dinda. Cara mengukurnya yaitu posisi tempat pensil dan penggarisnya itu harus lurus. Kemudian caranya yaitu ujung tempat pensil kita luruskan dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian ujung tempat pensil satunya kita lihat. Di situ tegak lurus dengan angka berapa ya? Wah, ternyata ada di angka 25. Artinya tempat pensil ini panjangnya 25 cm. Kemudian di situ yang kedua Bu Dinda memiliki buku tulis. Mari kita hitung panjang dari buku tulis milik Bu Dinda. Yang pertama, kita harus meluruskan antara buku tulis dan juga penggaris. Kemudian yang kedua caranya yaitu kita simpan atau kita letakkan ujung buku tulis itu ke angka 0 yang terdapat di penggaris. Kemudian ujung yang satunya kita lihat tegak lurus dengan angka berapa ya Dan Teteh? Ya, tegak lurus dengan angka 20. Artinya panjang buku tulis milik Bu Dinda yaitu 20 cm. Bagaimana Adan Teteh? Kalian sudah paham bagaimana cara mengukur panjang benda? Semoga Adan Teteh semuanya dapat mengukur panjang benda yang ada di sekitarmu ya. Materi yang kedua yaitu mengubah satuan. Mengubah satuan dari meter ke sentimeter dengan menggunakan perkalian, kemudian mengubah dari satuan sentimeter ke meter menggunakan pembagian. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah satuan meter ke sentimeter? Ayo perhatikan contoh berikut ini. A dan Teteh, perlu kalian ketahui bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian bagaimana cara mengubahnya? Contoh yang pertama, misalnya di situ ada 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. 3 meter itu berapa sentimeter ya? Tadi Adan Teteh bahwa untuk mengubah meter ke sentimeter itu kita menggunakan perkalian. Caranya yaitu kita tulis angka yang akan diubahnya, yaitu tadi yang pertama di soalnya itu 3 meter, berarti kita tulis angka 3. Dikali, karena meter ke sentimeter, maka dikali berapa ya Bu Dinda? Dikali 100, karena 1 meternya itu 100 cm. Jadi 3 dikali 100 sama dengan, cara menghitungnya yaitu 3 dikali 1, 3 kita tulis, kemudian sisa nolnya kita tambahkan di belakang angka 3. Ada berapakah angka nolnya? Ada 2, maka kita tambahkan 2, 0 di belakang angka 3. 2, maka 300 cm. Kemudian contoh yang kedua. Di situ ada 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya yaitu ingat Adan Teteh, kalau meter ke sentimeter itu dikalikan. Kita tulis kembali angka yang menjadi pertanyaannya, yaitu angka 5. Dikalinya itu kalau meter ke sentimeter selalu dikalikan 100. Maka 5 dikali 100 sama dengan, caranya tadi angka selain angka 0 kita kalikan. 5 dikali 1 yaitu 5. Kemudian angka 0 kita tambahkan. Ada berapakah angka 0-nya? Ada 2. Kita tambahkan setelah angka 5. 1, 2. Maka 5 dikali 100 sama dengan 500 cm.
Contoh yang ketiga yaitu 10 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Caranya yaitu kita tulis kembali angka yang ada di soal yaitu 10 dikali 100 sama dengan angka selain angka 0 kita kalikan. 1 dikali 1, 1. Kemudian kita tambahkan jumlah angka 0-nya ada berapa nih Adan Teteh? Kita jumlahkan semuanya. Ada 1, 2, 3. Kita tambahkan setelah angka 1. 1, 2, 3. Wah, ternyata 10 meter itu sama dengan 1000 cm. Materi berikutnya yaitu mengubah satuan cm ke meter. Itu menggunakan pembagian. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, Adan Teteh diingat bahwa 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kita menggunakan pembagian. Semua yang diubah dari cm ke meter itu dibagi dengan 100. Soal yang pertama yaitu 200 cm sama dengan titik-titik meter. Berarti kita tulis kembali angka yang di soalnya yaitu 200. Karena cm diubah ke meter kita bagi 100 sama dengan, kalau pembagian angka 0-nya kita coret. Sebelah kiri dan sebelah kanan jumlahnya harus sama. Maksudnya seperti apa ya? Nih contohnya, 200 dibagi 100. Bu Dinda mau nyoret angka 0 yang ada di sebelah kiri. Coret 2. Maka di sebelah kanannya harus kita coret 2. Nah, sisanya itu angka berapa ya? Ya, tinggal angka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Maka 200 cm itu sama dengan 2 meter. Ya, contoh yang kedua, 400 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya adalah, ya, 400 kita tulis kembali dibagi 100 sama dengan, ingat kalau pembagian 0-nya kita coret. Jumlahnya itu harus sama. Sebelah kiri dan sebelah kanannya itu harus sama. Sebelah kiri kita coret 2, sebelah kanan pun kita coret 0-nya itu 2. Maka sisanya 4 dibagi 1 sama dengan 4. Maka 400 cm sama dengan 4 meter. Contoh yang ketiga. Misalnya di situ ada 1000 cm sama dengan titik-titik meter. Caranya adalah kita tulis kembali angka 1000-nya dibagi dengan, good job, dibagi dengan 100 sama dengan, caranya tadi kita coret kembali Adan Teteh. Angka 0 di sebelah kiri Bu Dinda coret 2. Angka 0 di sebelah kanan Bu Dinda coret 2. Nah, sisanya angka berapa ya Adan Teteh? Wah, di situ ternyata sisanya itu angka 10 dibagi 1. Berapa 10 dibagi 1? Ya, 10. Maka 1000 cm sama dengan 10 meter. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran telah selesai. Terima kasih Adan Teteh sudah menyaksikan video dari Bu Dinda. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.